Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat amal, saya Gaus Abdul Hamid. Saya siap menemani Anda semua bersama Yayasan Harapan Amal Mulia dalam sebuah program yang disebut dengan Klinik Ramadan. Hadirin sekalian, ini ada pertanyaan dari sahabat amal kita yang menyampaikan pertanyaan melalui media sosial kepada kami. Insya Allah pada kesempatan ini akan saya bacakan pertanyaannya, kemudian kita akan sampaikan juga sekaligus jawabannya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau kita sebagai perempuan apakah akan batal puasanya jika menyicipi masakan dengan tujuan ingin merasakan takarannya? Sudah benar apa belum? Terima kasih Ustaz sebelumnya. Baik, hadirin sekalian, dalam puasa kita tahu ada sesuatu yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa diantaranya yang pertama ya, makan dan minum. Kemudian yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari. Nah, yang membatalkan puasa ini diantaranya adalah makan dan minum. Lalu kemudian ada pertanyaan begini, bagaimana kalau seandainya orang ya lagi puasa itu kan masak, lalu kemudian dia ingin mencicipi apakah rasanya sudah pas apa belum? Nah, kalau kita lihat para ulama ya mengklasifikasikan makan dan minum ini adalah pada akhirnya memasukkan sesuatu kepada tubuh kita ya, yang kemudian itu akan menjadikan nutrisi atau apa namanya masukkanlah ke dalam tubuh kita. Tetapi kemudian para ulama mengumpulkan ya, salah satunya dalam kitab Fiqh Sunnah, Said Sabiq mengatakan bahwa pada akhirnya para ulama mengkerucut kepada 4 jauf ya, 4 jauf, di mana jauf inilah yang akan membatalkan puasa. Yang pertama ya, mulut ya, yang kemudian masuk ke dalam perut. Kemudian yang kedua dari hidung masuk ke dalam perut. Kemudian yang ketiga itu dari kubul ya. Kemudian yang keempat dari dubur. Nah, ketika ada masuk dari salah satu dari 4 lubang ini, maka kemudian itu akan membatalkan. Tetapi bagaimana kalau tidak masuk secara sempurna? Artinya hanya di lisan saja, dirasain, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, para ulama mengatakan itu tidak batal. Ya, begitupun istinsyak ya, seperti kita istinsyak nih. Nah, ketika wudhu ya, di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa hendaklah kalian beristinsyak itu secara mubalaghah itu secara maksimal, kecuali idza kuntum shaiman, kecuali ketika kalian berpuasa. Artinya ketika berpuasa itu ya boleh istinsyak tapi tidak boleh maksimal. Apa maksudnya maksimal? Khawatir nanti kemudian ketelan ke dalam. Nah, jadi kalau sebagian boleh. Begitupun tamadmad itu kumur-kumur. Ketika wudhu kan ada kumur-kumur. Otomatis kumur-kumur itu memasukkan air dari luar ke mulut. Setelah itu dikeluarkan. Begitupun kumur-kumur boleh. Kalau kumur-kumur saja boleh, memasukkan ke dalam mulut kita kemudian dikeluarkan lagi, itu boleh, maka tentu menyicipi makanan kita cicipi sehingga kemudian di mulut sudah dirasakan garam, manisnya, asinnya, begitu kemudian dikeluarkan lagi, maka tentu itu boleh ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, kalau menjalani pengobatan seperti bekam, transfusi darah, dan suntik, apakah membatalkan puasa? Terima kasih Ustaz, syukran. Begini ya, tadi sudah saya jelaskan, makan dan minum itu pada akhirnya para ulama mengklasifikasikan menjadi 4 jauf, 4 lubang yang membatalkan puasa. Pertama lubang mulut yang masuk ke perut, kemudian lubang hidung masuk ke perut, kemudian lubang kubul ya masuk ke perut, kemudian lubang dubur masuk ke perut. Nah, ini membatalkan. Di luar lubang itu tidak batal. Coba lihat dalam referensinya Said Sabiq Fiqh Sunnah ya, mengatakan, termasuk juga dalam Fiqh Siyam Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, ketika hari ini misalkan diinfus saja. Infus itu ada 2 hal. Ada yang memasukkan nutrisi makanan ke dalam tubuh, ada yang memasukkan obat ke dalam tubuh. Nah, dan dua-duanya tidak membatalkan. Kenapa? Karena itu bukan jaufnya.
ya, karena itu bukan lubang yang membatalkannya. Sehingga ketika kemudian kita diinfus gitu ya, itu tak batal. Walaupun Dr. Qardawi mengatakan saya tidak menyarankan orang puasa diinfus. Ya kalau sakit ya bebas puasa, bebas batal kan jelas ya. Fa in kana minkum maridun aw ala safarin. Ya, itu sudah jelas secara syariah kalau sakit berbuka saja. Begitu ya, jangan kemudian berpuasa. Nah, seperti itu ya. Jadi berinfus, kemudian suntik, bekam, bahkan Rasul juga berbekam di bulan Ramadan ya. Kemudian juga transfusi darah itu tidak membatalkan puasa. Lanjut saja puasanya sah. Seperti itu. Ya, kemudian kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Bismillah, mau tanya Ustaz, saya setiap hari berjamaah sholat tarawih bersama ibu. Tetapi karena beliau sudah sepuh dan tidak kuat berdiri lama, sehingga sholat tarawih pun memakai yang 11 rakaat dengan bacaan pendek-pendek. Kesannya jadi seperti kecepatan. Tarawih 23 rakaat tapi versi yang 11 rakaat. Apakah boleh jika demikian Ustaz? Mengingat pernah dengar salah satu tausiah ulama katanya katanya yang 11 rakaat itu harusnya bacaannya bisa lebih panjang. Hatur nuhun Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih adalah bagian daripada qiyamul Ramadan. Dan qiyamul Ramadan sudah dijelaskan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, landasannya karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Penting qiyamul Ramadan. Dalam sebuah hadis Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan, sesungguhnya telah membayang-bayangi kalian, qad adhallakumnya, telah membayang-bayangi kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kemudian di sana Rasul mengatakan yang di siang harinya difardukan puasa dan di malam harinya disunnahkan qiyam. Jadi qiyam itu sebuah paket yang tak terhenti, tak terpisahkan dari Ramadan itu sendiri. Dan kemudian kita menyebutnya salat tarawih. Nah, sekarang lalu apa perbedaan ya qiyamul Ramadan, tarawih atau tahajud? Ya, sebetulnya itu ada kesamaan satu sama lain ya. Qiyamul lail itu Allah ungkapkan dalam Quran surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila, itu qiyamul lail ya. Qumil laila nisfahu aw inqus minhu qalila. Qiyamul lail itu apa? Ibadah yang dilakukan di malam hari. Waktunya kapan? Dari ba'da isya sampai terbit fajar. Nah, itu qiyamul lail, salat sunat. Rakaatnya tidak terbatas. Ini maksudnya rakaatnya tidak ada yang membatasi. Sebanyak-banyaknya saja. Itu qiyamul lail. Nah, apa hubungannya dengan qiyamul Ramadan? Qiyamul Ramadan itu adalah qiyamul lail yang dilakukan di bulan Ramadan. Itu qiyamul Ramadan. Hadisnya tadi man qama Ramadan, sehingga para ulama menyebutnya qiyamul Ramadan. Lalu kemudian ada yang mengatakan secara spesifik. Secara spesifik itu apa? Secara spesifik diantaranya tarawih. Dalam kitab-kitab fikih kita menemukan referensi tarawih ini. Dan tarawih ini sering kita melihat referensinya mengacu kepada sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah ya, biasanya di masjid-masjid yang waktunya ba'da sholat isya. Sebenarnya ini sempat dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Di kali pertama ada beberapa sahabat yang ikut bergabung. Kemudian di kali yang kedua para sahabat makin banyak ya bergabung itu. Kemudian di malam yang ketiga para sahabat lebih banyak lagi sampai masjid itu penuh, tapi Rasul tidak keluar. Nah, di esok harinya kemudian Rasul mengatakan, sungguh tidak ada yang menahanku untuk keluar menemui kalian, tapi aku khawatir ibadah ini akan difardukan kepada kalian. Khawatir ya ibadah ini difardukan untuk kalian. Nah, jadi Rasul keluar itu khawatir dianggap fardu, sehingga kemudian Rasul tidak keluar lagi. Tetapi para sahabat ketika itu terus melakukan itu sampai pada masa Sayyidina Umar bin Khattab ya. Sayyidina Umar melihat bahwa para sahabat ngumpul di masjid salat tapi tidak berjamaah, kan begitu ya, sampai kemudian dikumpulkanlah para sahabat itu dan kemudian mereka berjamaah oleh satu imam, begitu. Nah, itu sampai sekarang kan marak salat tarawih di mana-mana, termasuk juga di kita. Tapi saat lockdown ini ya, atau PSBB, kemudian masjid-masjid ditutup, tidak ada tarawih, dan kemudian tarawih di rumah masing-masing. Lalu bagaimanakah kemudian tarawih di rumah? Ya silakan laksanakan tarawih. Lalu kemudian berapa rakaat? Ya, nah itu tergantung ya pemahamannya. Kalau saya secara pribadi ya,
silahkan saja mau mengambil referensi yang 23 rakaat ya, itu dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan 23 rakaat. Kemudian ada yang memilih 11, itu berdasarkan hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha juga silahkan ya, silahkan. Nah itu 11 rakaat begitu untuk melaksanakan sholat tarawih. Lalu bagaimana pertanyaannya ini? Ada yang kemudian harusnya 23 rakaat begitu ya, tetapi jadi 11, tapi kualitasnya sama dengan 23, cepat-cepat saja ya. Pertama, cepat itu bukan tidak boleh, yang penting tartil bacaannya ya, bacaannya sesuai dengan kaidah baca hadar, panjang pendeknya tetap terpelihara, makhrajnya tetap terpelihara, itu masih tetap boleh. Tetapi pada akhirnya ketika kemudian bacaannya cepat, rakaatnya sedikit, otomatis lebih cepat selesainya. Ini yang disayangkan. Ya, makanya saran saya jangan berhenti di situ. Bangun lagi nanti sepertiga malam terakhir ya. Dikatakan dalam sebuah hadis, di sepertiga malam terakhir itu adalah saat di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan akan mengampuni setiap orang yang meminta ampun kepadanya dan akan kemudian mengijabah setiap doa yang dilantunkan untuknya. Jadi silakan di 2/3 itu sholat lagi ya, panjang lagi, ditambah lagi rakaatnya silahkan begitu ya, lebih panjang, lepas sendirian juga lebih bagus begitu ya. Nah kemudian bagaimana saya kan sudah 11 rakaat, berarti nanti kan boleh tambah. Kalau bagaimana kalau saya sudah 23 rakaat tapi kemudian saya ingin qiyamul lail, boleh ya. Ya, bahkan Imam Malik ya mengatakan bahwa jumlah rakaat di dalam tarawih itu 36 rakaat. Dulu di Makkah dan di Madinah sempat diberlakukan 36 rakaat. Jadi silahkan juga kalau mau lebih dari itu ya, karena pada prinsipnya kembali kepada hukum dasar bahwa salat qiyamul lail itu tidak ada batas rakaat. Nah kemudian itulah yang kemudian disebut dengan tahajud. Biasanya di setengah sampai kemudian sepertiga malam terakhir ya, sampai kemudian waktu fajar, itu adalah waktu-waktu yang paling baik untuk melaksanakan qiyamul Ramadan ya, qiyamul lail. Dan disitulah kemudian momen-momen terdahsyat, terhebat begitu, maka lebih baik hidupkan di waktu itu ya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika kemudian beliau memberjamaahkan para sahabat dalam satu imam, ketika itu beliau mengatakan, ini lebih baik daripada kemarin. Kenapa? Kemarin masing-masing, sekarang diberjamaahkan ya. Kemudian dan orang-orang yang tidur artinya tidak ikut sholat ini lebih baik daripada orang-orang yang sholat. Maksudnya apa? Maksudnya bukan tidurnya, tetapi mempersiapkan untuk setengah atau sepertiga malam terakhirnya. Jadi saran saya, sudah bersama orang tua 11 rakaat dengan bacaan yang seperti itu, pendek-pendek ya, walau untuk meringankan ya. Tapi jangan puas di situ, bangunlah di setengah malam terakhir ya, atau di sepertiga malam terakhir untuk menyempurnakan qiyamul Ramadan kita. Seperti itu. Baik, itu barangkali pertanyaan yang bisa saya jawab pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.